Oke, welcome back to Tea with Sabrina. Hari ini aku kehadiran dua narasumber yang luar biasa sekali. Beliau adalah Ko Michael Yoh dan juga Om Ben, yang pastinya teman-teman udah tunggu-tunggu nih kira-kira pandangan dan insight-insight yang mungkin nanti bisa di-sharing dari Ko Michael dan juga Om Ben gitu. Nah, mungkin sebelum aku invite kedua narasumber yang luar biasa ini, aku mau review dulu nih market di Jumat perdagangan kemarin, di mana IHSG berhasil ditutup di zona positif, menguat sekitar 0,44% dengan value transaction sekitar 11,22 triliun. Dan untuk perdagangan hari Senin kita juga mau tanya nih kira-kira Ko Michael dan juga Om Ben punya pandangannya seperti apa. Dan hari ini aku sengaja pakai baju warna hijau. Why? Karena aku berharap IHSG juga hari Senin juga akan melanjutkan penguatan, mengalami hijau kembali gitu ya. Nah, mungkin untuk beberapa asing mencatatkan akumulasi buy untuk beberapa saham, baik itu dari Antam, ada Bank Rakyat Indonesia, ada Bank BNI, ada Bank Arto, dan juga ada Inco. Nah, di tengah penguatan IHSG yang mana asing mengakumulasikan buy tersebut, asing juga melakukan net sell untuk beberapa saham, baik itu ada dari Bank Mandiri, ada dari Astra International, Unilever, Mcash, dan juga BBKP. Nah, nanti kita juga akan tanya-tanya nih kedua narasumber yang luar biasa, yang mana kita tahu juga, wah luar biasa nih, followernya juga udah nunggu-nunggu nih mana nih Ko Michael dan juga Om Ben gitu ya. Mungkin aku langsung invite aja kedua narasumber hari ini ya. Yang pertama nih Om Ben udah join, tapi Ko Michael kehadiran Om Ben dan juga Ko Michael gitu ya. Bentar, ini Om Ben udah ada, Ko Michael aku akan coba invite sebentar. Oke. Halo Om Ben. Waduh, Ko Michael juga udah join ya. Halo. Waduh, kok aku nervous loh kok sama dua guest star hari ini. Kayaknya kami berdua ada yang nervous harusnya. Oke. Mungkin mulainya ini ya kok ya, pertama-tama nih aku mau say thank you sekali nih buat Ko Michael mau luangin waktu, dan juga Om Ben yang mau mau cerita, mau curhat nih soal perdagangan market. Mungkin dari Ko Michael dulu nih, banyak banget yang tanya, sebenarnya Ko Michael sendiri tuh terinspirasi dari siapa sih kok? Maksudnya punya nggak sih sosok yang menginspirasi Ko Michael nih di capital market kok? Mungkin baik dari dalam negeri ataupun luar negeri, bebas kok. Inspirasi saya ya inilah Om Ben lah. Om Ben ya? Iya. Kampret lu. Oke, jadi gini, sebenarnya sebelum saya masuk ke capital market, saya tuh mengidolakan Warren Buffett justru. Tapi setelah saya menjalani dunia market, maka saya menyadari bahwa investasinya Warren Buffett itu really nggak cocok dengan saya, karena it takes a long time. Lalu saya juga nggak suka baca laporan keuangan. Saya juga nggak suka ngikutin kinerja perusahaan yang sudah lampau. Maka dari itu saya mengubah haluan saya menjadi mengidolakan sosok Jesse Livermore dan Mark Minervini. Jadi itu kan trader kawakan yang ada di luar ya. Sampai saat ini Mark Minervini masih ada dan aktif di Twitter. Per bulan kemarin return beliau itu kurang lebih 30 atau 40% di market US. Dan itu menurut saya yang reasonable untuk saya. Karena saya seorang swing trader, bukan agresif trader gitu. Jadi ya memang ini profil resiko yang menurut saya sampai saat ini adalah cocok untuk saya. Nah, saya harap sih suatu saat saya bisa jadi kayak Om Ben. Oke. Jadi Om Ben lagi. Om Ben ya kok. Kalau dari dalam negerinya ya? Dalam negerinya Om Ben dong. Oke. Kalau dari luar negerinya, Ko Michael, Jesse Livermore. Kalau Om Ben siapa nih Om? Saya itu di antara kalian bertiga, saya itu paling jadul. Saya itu nggak pernah baca buku. Saya nggak ngerti. Saya ngerti Jesse Livermore, tapi saya nggak ngerti dia stylenya apa. Saya nggak ngerti saya. Saya jujur aja, saya itu orang yang tidak suka baca buku, tapi saya lebih suka mengedukasi diri dengan apa yang terjadi dalam live market ya. Karena saya itu kan alirannya kan bukan fundamental ya, karena saya juga nggak cocok ya terlalu lama menunggu seperti itu, dan saya juga nggak suka sih, nggak bisa, dan malas juga bedah-bedah laporan keuangan. Tapi saya lebih suka membedah apa yang terjadi dalam market ya. Jadi dari segi yang terjadi dari kejadiannya, misalnya ada saham A seperti itu ya, yang terjadi apa tuh saya
ngikutin dan saya sangat menikmati untuk membedah itu ya. Karena itu mungkin saya lebih cocok untuk jadi seorang scalper dan seorang swing pendek ya, swing jangka pendek aja misalnya dari bulan ini sampai ke akhir tahun tuh saya masih bisa. Tapi kalau sudah lebih dari 6 bulan saya rasa kurang cocok buat saya untuk nunggu terlalu lama. Kalau dibilang panutan siapa ya? Nggak punya saya itu beneran. Ini serius, saya tidak punya panutan. Saya hanya belajar dari banyak orang dan mulai mengkombinasikan sesuai dengan style yang saya punya. Seperti itu. Kalau saya sih itu. Panutan saya kalau Michael lah, jelas itu. Dia seorang chartis lah, gitu aja deh. Jadi saya ini sedikit cerita nih Kak, kalau boleh Ya, nih. boleh. Gimana kok? Saya sama Om Ben itu disatukan di satu ruangan kecil. Isinya tuh nggak lebih dari 20 orang, 30-an orang lah ya gitu Om Ben ya. Dulu tuh Om Ben belum Nggak sampai. Dulu tuh Om Ben belum terkenal. Masih trading biasa. Nah sekarang dia udah gabung dengan salah satu grup gede dan jadi saya tahu benar perjalanan beliau tuh rata-rata memang dia itu trader yang otodidak banget. Bener-bener kayak teori-teori yang dia buat, style trading dia segala macam itu semua tuh dia yang temukan sendiri. Dan ya teman-teman harus bersyukurlah karena beliau mau bagikan ilmu dia secara umum di luar gitu. Oke. Gitu, bener itu bener kok. Oke. Nah, mungkin kalau misalnya Ko Michael sendiri nih, tadi kan ada sebut nih beberapa tokoh nih yang cukup menginspirasi Ko Michael. Biasanya tuh belajarnya dari mana kok? Tadi mungkin kalau Om Ben nggak suka baca buku, kalau Ko Michael nih lebih ke apa? Nonton YouTube kah? Atau kayak gimana kok? Honestly ya kalau saya tuh punya prinsip bahwa setiap orang itu punya stylenya masing-masing. Nggak akan ada yang bisa copy 100%. Maka dari itu sampai detik ini saya tuh masih nggak setuju sama yang namanya copy trade segala macam. Menurut saya itu susah dilakuin karena titik entry kita, titik keluar kita, money management kita setiap orang tuh beda-beda. Maka meskipun saya mengidolakan Jesse Livermore dan Mark Minervini ya, saya nggak pakai template-nya Mark Minervini yang saham harus di atas MA 200, MA paling kecil harus lewat dari MA paling gede. Sampai sekarang saya nggak pakai. Bahkan saya nggak pakai moving average. Kenapa? Karena di dalam perjalanan saya mengenal market, saya menemukan teori-teori yang saya buat sendiri, rules-rules yang saya buat sendiri. Ya, cuman mungkin karena saya suka membaca, makanya saya bisa menyampaikan ke orang teori saya. Nah, mungkin beberapa orang juga kayak Mas Bekti kalau disuruh kasih tahu gimana cara tradingnya, dia bingung. Selalu dia bilang dia bingung. Dia kadang pakai feeling apa segala macam karena ya memang itu dia punya pengalaman yang mungkin susah untuk dibuat menjadi tulisan kali ya. Nah, saya juga nggak bisa 100% menuliskan apa yang saya alamin di market. Nah, jadi seperti itu sih. Jadi saya yakin bahwa nggak ada yang holy grail. Contohnya Mark Minervini membuatkan satu trading rules yang kalau lewat MA20 harus beli maka hit rate-nya tinggi apa segala macam, itu nggak ada menurut saya. Oke. Nah, mungkin langsung nih kok ke beberapa pertanyaan yang udah aku summary ini yang masuk ke DM. Kalau dari Ko Michael sendiri nih kita kan tahu nih kok, mungkin kalau dari IHSG sendiri kan belakangan juga cenderung ya bergeraknya di situ-situ aja kan. Mungkin karena ada fenomena Black September dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau secara teknikal nih sebelum kita bahas lebih dalam, mungkin Ko Michael bisa sharing dulu sebenarnya pergerakan IHSG ini belakangan ini seperti apa sih kok? Jadi sebenarnya IHSG kalau dilihat dari awal tahun kan sampai sekarang nggak kemana-mana. Cuman lucunya adalah yang IHSG itu rata-rata kelas. Jadi lucunya itu ketimpangan antara satu sektor saham dengan sektor saham lain itu amat berbeda. Sehingga nggak heran ada investor atau trader yang memiliki profit gila-gilaan. Ada juga investor atau trader yang memiliki loss gila-gilaan. Nah, alasannya kenapa? Karena mereka nggak ngikutin kelompok pemenang daripada IHSG. Jadi kalau saat ini ya dibilang IHSG nggak kemana-mana, betul. Tapi sahamnya udah ngacir kemana-mana. Tapi hanya beberapa sektor gitu. Jadi kalau saya melihat IHSG sendiri, to be honest nggak akan kemana-mana. Tapi Desember kita akan membaik daripada level sekarang. Memang sudah istilahnya semua katalis positif itu udah price in. Tapi untuk katalis negatif itu juga udah price in. Makanya nggak kemana-mana. Apa sih yang bisa membuat bursa kita hancur lagi? Apa yang bisa membuat ekonomi kita hancur lagi? I think nggak ada. Even tapering aja. Itu efeknya diperkirakan nggak akan sustain ke market kita. Karena inflow bonds, inflow saham yang ada sampai detik tanggal ini itu nggak sebesar yang terjadi di tahun 2008 hingga 2012. Nah, sehingga di 2013 tapering efeknya bisa membuat IHSG terkoreksi lebih dari
20-an% sampai 30%. Nah, I think kalau kali ini, tahun ini nggak akan ada yang gimana-gimana. Yang kemarin itu kan rata-rata efek panik doang. Pada kenyataannya nggak ada apa-apa kan. Jadi, I believe bahwa IHSG di Desember membaik. Tapi maybe nggak akan rally gila-gilaan. Oke, mungkin nih kita mau tanya nih, kalau terkait IHSG nih, kalau pandangan Om Ben kayak gimana kok? Terkait Black September gitu, kok Om Ben nih ngeliatin juga nggak sih, misalkan banyak juga orang yang fenomena sell in May and go away, masuk September, pengen banget nih kalau dari quotes-nya ko Michael ya, bukan quotes lah, yang ko Michael belum lama posting, wake me up when September ends. Nah kira-kira gimana ya kok? Kalau Om Ben itu market jelek dia justru untung banget karena crispy-nya jalan semua pasti. Biasanya begitu tuh. Iya benar. Kalau saya melihat apa ya? Buat saya pribadi saya itu memang sedang dalam posisi porto swing saya itu cash-nya banyak ya. Karena memang saya sedang memulai untuk entry ya, mulai entry. Justru saya berharap hancur aja. Market hancur aja nggak apa-apa. Karena begini, kalau marketnya nggak hancur, nggak kemana-mana, nggak ada koreksi, kita susah masuknya gitu loh. Untuk swing susah masuknya. Tanggung. Misalnya ada sebuah saham ya, supportnya di 300 misal seperti itu. Sekarang di 330-an terus. Ya, resistnya di 340. Kita mau masuk itu juga malas gitu loh ya. Akhirnya masuknya nyicil sedikit-sedikit. Tapi kalau dibanting sekalian ke bawah, itu justru malah peluang. Jadi makanya saya mau bilang buat teman-teman juga di sini, kalau ada koreksi di bulan September itu bersyukurlah, berarti kita lagi dikasih diskon untuk kita bisa masuk untuk kita swing ya, kita ngomong swing ya seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang tadi Ko Michael bilang saham-saham Krill Crispy itu benar banget. Jadi ketika marketnya nggak ada pergerakan ya, seolah-olah tidak kemana-mana seperti itu ya. Tentu saja orang-orang yang punya duit itu bingung mau ngapain dan akhirnya mereka bermain ke saham-saham yang bisa digerakkan. Dan makanya saham-saham alien saya itu bergerak banget dan memang jujur aja Sabrina, selama satu bulan terakhir ini profit saya gede gitu aja karena memang ya itu marketnya pas banget dengan saham-saham yang saya sukai dan saya memahami dengan benar pergerakannya bagaimana. Jadi dari naik ke atas banding ARB lalu diangkat lagi, digoreng terus kanan kiri terus itu saya menikmati sekali dan memang karena style saya seperti itu ya. Jadi buat saya di market yang nggak jelas seperti ini tetap ada chance karena saya seorang scalper juga. Nah untuk swingnya saya memulai untuk entry. Ini saya lagi mulai entry lagi. Saya mulai entry bertahap lagi seperti itu. Saya nggak terlalu punya banyak pantauan saham seperti itu. Saya mungkin untuk sampai akhir tahun saya punya maksimal 5 atau 6 saham aja yang saya maksimalkan dengan porsi yang cukup besar ya. Tapi saya entry-nya pakai piramid secara bertahap seperti itu untuk saya memang taking profitnya di window dressing atau Januari seperti itu. Kalau view saya seperti itu sih. Jadi September ini buat sebagian orang akan menyiksa, tapi buat orang yang mengerti how to trade di bulan September ini untuk sampai akhir tahun ini adalah bulan-bulan yang sangat menyenangkan menurut saya. Seperti itu. Oke, jadi setiap bulan meski September ini kalau buat Om Ben ini masih tetap ada chance ya kok? Ya, saya setiap season ada chance karena saya mungkin beda sama Ko Michael ya karena saya itu trader yang cukup adaptif ya. Ketika marketnya berbalik arah saya bisa keluar beneran ya untuk porto swing saya. Sedangkan untuk scalping kan tiap hari saya hanya bermain aja setiap hari seperti itu. Kalau memang sudah momentumnya habis saya keluar ya. Nanti ada saham lain yang momentumnya bagus saya masuk, ketika habis saya keluar lagi. Jadi memang in out seperti itu saya. Oke. Gitu. Oke, siap. Nah, mungkin balik lagi nih ke Ko Michael nih. Ada pertanyaan spesifik nih. Saat ini kan IHSG kita kurang bagus lah bisa dikatakan untuk nge-swing. Karena seringkali baru naik beberapa hari lalu dibanting turun. Apakah mungkin dari Ko Michael bisa sharing nih, ada perubahan strategi nggak misalnya pilih fast trade atau pilih stay cash? Kayak gimana nih Ko? To be honest, kemarin ketika IHSG rally ya, cash saya justru tinggal sedikit. Jadi yang perlu saya tekankan ke teman-teman adalah banyak orang yang ketika dia worry IHSG jelek, mereka cashnya gede. Nah, ketika mereka ngelihat IHSG rally, mereka cashnya kenceng. Nah, to be honest, daripada kita berharap kepada indeks, maka fokuslah kepada saham kita masing-masing. Ketika saham kita menyentuh areal demand yang oke, ada pantulan, ada flow, why not you entry big gitu. Asal kamu bisa mantau dia, kalau dia balik badan, lu langsung exit.
Jadi di posisi saya saat ini ya, saya bisa full saham, tapi besoknya bisa full cash lagi. Really kayak mungkin kalau dilihat hampir setiap hari itu punya porsi cash yang berbeda-beda. Jadi ketika ada suatu saham yang balik badan, saya entry lagi full. Tapi kalau itu resiko, yes resiko, karena ketika dia ternyata reboundnya itu hanya dead cat bounce, maka saya akan cepat-cepat exit. Nah bedanya trader yang lebih slow itu kurang baiknya seperti ini, karena ketika rebound mereka takut untuk nambah, makin rebound ketinggalan, ngerasa ujung-ujung beli. Nah setelah beli dibanting nggak berani keluar, nah itu yang paling jelek. Nah jadi kita mesti tahu setiap risiko dari posisi kita, karena saya tuh tipe orang yang suka ambil ketika ada suatu saham yang punya gejolak turun, karena saya tahu saham yang saya beli story-nya masih ada, targetnya masih jauh, valuasinya masih bisa dikejar lebih tinggi. Sehingga ada momen-momen seperti kalau 2 tahun lalu tuh ada tweet dari Donald Trump, itu biasanya bisa membuat harga saham jatuh. Nah kalau kayak ini, fear terhadap tapering, fear terhadap corona, itu bisa membuat harga saham jatuh, tapi tidak untuk target secara long term. Nah saat seperti itulah justru biasanya saya entry. Tapi saya tahu bahwa entry saya di momen seperti itu amat beresiko. Sehingga kalau loss-nya, contoh saya entry gede, loss-nya lebih dari 3%, saya udah pasti kabur. Entry lagi di bawah sampai dia benar-benar udah nyentuh bottoming, baru saya tinggalin gitu. Jadi ya memang you mesti lebih strict terhadap market. Kalau nggak bisa, ya udah stay cash aja, nyantai aja sampai saham yang kalian pegang benar-benar jalan. Jadi memang kalau saham swing, terutama yang gede, itu bakal nggak kemana-mana. Big Bang sampai saat ini nggak kemana-mana. ASI sampai saat ini ya dari 5.000 ke 5.004 ya 9% lumayan lah, tapi itu udah telat banget dibanding dengan yang lain. Jadi kalau memang berharap pada old stock itu saat ini tuh masih susah. Jadi fokuslah pada saham-saham yang memang punya story-nya related to teknologi, karena saat ini seluruh market matanya sedang menuju ke situ. Seperti itu. Oke, nah kalau dari Om Ben sendiri gimana nih Om? Ini ada banyak pertanyaan juga nih. Biasanya tuh Om Ben prefer beli tuh ketika sideways atau ketika mau breakout Om? Tergantung, karena saya basicnya kan TA dan bandarmologi ya. Saya beberapa memang untuk saham swing itu saya cukup sabar ya untuk nungguin dia jalan gitu ya. Tapi karena saya juga masuknya dengan porsi yang cukup terukur ya. Jadi ketika memang belum jalan-jalan banget ya saya nggak akan terganggu, karena porsi cash saya sudah atur sehingga nggak akan terganggu gitu loh. Tapi kalau memang sahamnya sudah breakout, itu memang menurut saya layak jadi pantauan banget ya. Tapi jangan lupa ketika marketnya seperti ini ya, ketika saham breakout ya bergerak naik dan kemudian turun lagi, itu kita jangan terjebak untuk buy on breakout dengan agresif. Karena banyak sekali saham yang breakout ya kemudian kembali ke titik awal lagi sekarang. Ya, dan itu yang membuat orang akhirnya nyangkut di atas kan. Nah, kalau posisi nyangkut di atas tadi yang seperti Michael ngomong, orang udah nyangkut nggak berani keluar. Pada akhirnya nanti suatu ketika sahamnya naik ya, yang jadinya adalah BEP-mu adalah cuanku kan, seperti itu kan kasarannya. Jadi orang BEP, orang yang seperti Michael yang ngambil dari bawah sudah profit ya. Dan itu jangan terjebak, kita jangan terjebak di dalam posisi seperti itu. Saya kemarin Anda bilang ya, market sekarang ini seperti kanguru. Dia bergerak naik liar ya, dia naik turun dan itu yang terjadi gitu loh. Ada beberapa saham yang memang sedang uptrend-uptrendnya ya, contohnya ya kita ngerti IMJS lah. IMJS kan breakout dengan bagus sekali itu ya, dari 300 sampai ke harga 600 sekarang seperti itu. Nah cuma permasalahannya ada banyak saham yang nggak kemana-mana, yang sedang akum tapi nggak kemana-mana, dan itu membuat kita stres ya. Swing trader pada stres semua sekarang, karena apa? Contoh lah sekarang saham-saham Bank Mini lah. Bank Mini kita lihat ya, yang benar-benar break itu cuma BBYB kan sekarang, yang bertengger di atas ribuan kan, 1.400 sekarang ya. Nah sedangkan seperti Baca, kita ngerti Baca ini kembali ke 400-an lagi kan. BPKP juga kembali dari 600 kembali ke 400-an lagi. Jadi benar-benar selama 1 bulan ini orang yang nggak taking profit di harga atas itu benar-benar portonya kembali lagi, ke reset lagi. Contoh ACST juga sempat naik ke 300 kalau nggak salah ya. Sekarang balik lagi ke 240 lagi. Ya kan, jadi hanya bergerak sideways seperti itu. Artinya apa? Artinya ketika marketnya seperti ini kita harus adaptif juga. Kita harus ngerti bagaimana cara kita. Kalau saya pribadi ya, daripada saya nungguin ya, saya selalu mengajarkan, saya ketika marketnya itu sudah naik kena resist dan nggak kuat jebol beneran dan terasa membahayakan, nggak ada salahnya saya taking profit.
Ya, untuk swing pun seperti itu. Kita taking profit sebagian paling enggak. Nah, sisanya bagaimana? Sisanya pakai trailing stop atau terserah kalian mau rela cuannya jadi berapa kan gitu aja kan. Nah, ketika balik ke support lagi, nanti kita mulai lihat lagi. Kita bisa entry lagi bertahap. Jadi bener-bener ya mau sepertinya kasarnya seperti ini, marketnya tuh seperti di TikTok aja ya, beli bawah jual atas, nanti beli bawah jual atas ya, yang terjadi seperti itu. Cuman yang jadi masalah adalah kita nggak pernah ngerti kapan market benar-benar breakout. Ya, jadi makanya saya tadi bilang ketika sampai ke resist mau jual tuh ya separuh aja. Nah, separuhnya kita hold dulu nih. Seandainya dia breakout, bener breakout ya. Nah, kita nanti bisa cari entry untuk yang separuh yang sudah kita jual ini. Jadi kalau saya selalu cari amannya di situ. Jadi saya amankan sebagian, sisanya ini nanti ketika dia breakout ya, saham yang breakout pasti akan menguji ke arah support lagi kan. Rata-rata seperti itu ya. Nah, ketika dia menguji ke arah support lagi, saya masuk. Contoh gini lah. BBTN itu juga sama. BBTN itu, kalau Michael aku rasa juga dari 1.200-an sedang ngincer ya. Kita pernah ngobrol-ngobrol juga. Dan saya juga punya dari harga segituan. Dan ketika harganya breakout ke atas, saya kemarin ambil profit ya, amankan profit. Nanti lah ini kita sedang mencari entry-nya di mana gitu loh. Ya memang agak susah dengan market seperti ini. Apalagi sepertinya ini market apa ya, dibanting ke bawah tapi dipaksa naik lagi. Jadi sering kali terjadi tarikan di pre-closing. Itu yang ngeselin gitu loh. Jadi mau dapat harga bawah tuh nggak pernah bisa bener-bener yang enak gitu loh. Nah makanya dengan market yang seperti ini kita harus ngatur yang namanya money management. Size-nya bener-bener diatur. Jangan sampai terlalu agresif, tapi jangan sampai terlalu ketakutan kita. Kalau ketakutan jangan sampai yang seperti Michael ngomong, udah sahamnya bergerak naik terus kita nungguin di bawah, kita nggak dapat barang. Ya kan? Sampai di atas kita malah FOMO dan akhirnya dibanting dan kita nyangkut. Jadi memang bener-bener ini market yang menguji psikologis dan benar-benar strategi ini harus benar-benar apa ya, pintar-pintaran aja sih kita. Kalau saya sih seperti itu. Oke. Nah, Gitu. kalau misalnya tadi Ko Michael sama Om Ben juga kurang lebih ada bahas nih ya. Kalau misalnya suatu saham nih Om, ini ada pertanyaan nih. Saham tersebut break resist, terus besoknya turun lagi ke bawah resist. Nah, berarti false breakout atau cuma retest? Nah, kira-kira gimana sih cara bedain false breakout sama breakout beneran gitu? Kira-kira gimana? Mungkin dari Ko Michael. Oke. Pertama agak sulit ya, tapi saya cukup meyakini ya, ketika ada suatu saham breakout, saya wajib ngelihat masa konsol sebelumnya itu dikumpulin oleh siapa? Bener nggak ada dikumpulin atau hanya sekedar contohnya ikut euforia market, IHSG plus 1% nih. Terus yang lainnya semua ikut-ikutan naik, bisa aja loh. Lalu kemudian, to be honest, Bandar biarin aja dia naik breakout. Sebenarnya itu belum saatnya. Bisa jadi saat itu ya big player tuh masih belum selesai muatannya. Belum selesai akumulasinya. Tapi dibiarin naik. Karena ya dia memang lagi males aja mau ngelawan gitu. Dia biarin market lihat bisa sampai mana. Nah ketika dia udah break resist tapi itu majority dilakukan oleh retail, biasanya kalau bandarnya belum cukup untuk muatannya, biasanya dibanting habis-habisan turun lagi sampai ke bawah. Jadi sebenarnya ya rules untuk dibanding di market tahun lalu mungkin BOB itu berjaya sekali. Kalau kita nunggu retrace nggak ada retrace-nya, HK aja masih naik, HK aja masih naik. Nah sebagai contoh ya, sekarang ada Antam ya. Antam menurut saya ya resistnya tuh di 27. Ya 27 lah. Titik breakoutnya itu 2450. Nah saat ini udah 26. Dalam satu hari aja dia udah mau sentuh resist. Nah menurut saya saat-saat seperti ini justru saatnya jual Antam. Jadi kesempatan untuk trading Antam itu hanya dikasih satu hari sebenarnya. Nah inilah seperti kenapa Om Ben bilang kalau swing saat ini tuh sedang terkapar. Jadi kalau untuk buy on breakout, sorry to say, saya jarang banget ngelakuinnya di market seperti ini. Saya lebih suka ketika ada volatilitas yang mengarah ke bawah. Nah di situ biasanya saya entry. Nah, jadi kalau Mark Minerva ini biasanya dia pakai rules of three. Hari ketiga setelah breakout harganya masih di atas, maka itu valid. Tapi kalau di bawah 3 hari, dia bisa aja balik lagi. Jadi jangan buru-buru, biasanya nunggu 3 hari. Cuman ada jeleknya nih, kalau di market yang volatil ya, di saham yang volatil, breakout nunggu 3 hari, biasanya sahamnya udah terbang kemana-mana. Makanya lebih ke, kalau positioning size aja, contohnya, kita punya uang 10 juta untuk saham ini. Dia breakout. Kita takut kan? Ya udah beli aja dulu 2 juta. Dia turun lu bisa nambah. Kalau dia naik ya udah rezekinya cuma 2 juta. Nah, seperti itu sih kalau saya. Nah, ini di luar daripada analisa saham per sahamnya ya. Tapi kalau manajemennya paling baik kalau menurut saya seperti itu. Oke. Mungkin dari Om Ben ada mau nambahin nggak Om?
Enggak sih, saya sama dengan Ko Michael. Jadi benar kalau memang seperti itu posisinya ya, yang tadi saya bilang juga, kita pakai money management ketika memang kita sudah sell di resist dan sahamnya terbang kemana-mana, ya sudah kita punya separuh aja yang kita pertahankan seperti itu. Nah nanti ketika memang dia tiba-tiba dibanting ke arah support dan benar-benar ketika dibanting itu hanya panic sell atau mungkin IHSG-nya tiba-tiba memerah ya, gara-gara atau apalah dari luar, dari Dow Jones seperti itu ya, tiba-tiba dalam sehari minus seperti itu ya, kita mulai buy aja, mulai buy lagi seperti itu. Karena memang ya ini yang terjadi di market ya. Karena panic sell-nya dan panic buy-nya ini yang bikin kita nggak nyaman sebagai swing trader gitu loh. Jadi ya yang terjadi kita harus benar-benar pinter dan benar-benar menjagain psikologis. Kalau yang tadi Michael ngomong kita hanya ngandelin buy on breakout, ya kita pasti babak belur di market seperti ini karena nggak bisa follow the trend nih seperti ini marketnya. Ini benar-benar marketnya yang tadi saya bilang kayak kanguru kan, tiba-tiba hijau 1%, besoknya bisa minus 1% lagi, nanti ditarik lagi ke atas closingnya. Jadi ya benar-benar bagaimana cara kita menghandle money management itu yang menentukan. Kalau money management kita berantakan, kita cuman FOMO ya, ada news kita beli, ada news kita beli, ada sesuatu yang bagus kita hajar seperti itu tanpa pakai money management, pasti akan hancur lah kita. Yakin deh dengan market seperti ini. Jadi itu sih kalau dari saya. Nggak situasinya lagi nggak oke juga, ibaratnya malah trading malah bukannya untung malah makin rugi ya, Ko ya? Bukan masalah rugi, tapi kita nyangkut. Jadi gini loh, kalau dalam posisi yang misal contoh Antam ya, kita ngomong Antam tadi, kok Michael bener kan resist di 2.700 ya. Ini kan nikel kan lagi bagus harga nikel dunia nih di atas 19 ribuan kan kalau nggak salah. Nah ketika kita ngejar ya, misalnya besok di gap up kita ngejar ya, kemudian orang-orang pada profit taking rame-rame seperti itu ya, kemudian harganya false breakout ya, kembali ke 2.600, kita kan nyangkut di atas. Nah nyangkut seperti ini kuat gak psikologis kita gitu loh. Yang membuat kita kuat atau enggak kan sebenarnya kan seberapa besar duit yang kita masukkan ya. Contoh kita sudah masuk di atas 50%, pasti nggak akan kuat kita kalau dibawa ke 2.400 lagi. Kan tetap ada chance untuk dia kembali ke bawah kan, untuk retest at least di 2.500 lah, angka-angka psikologis gitu. Nah kuat nggak kita kalau dibawa ke situ? Makanya saya selalu kembalikan ke teman-teman. Kalau teman-teman memang mau berani buy on breakout, kalian harus kuat nggak bikin trading plan dengan range lebar seperti itu. Kalau nggak kuat ya jangan agresif. Kalau kuat silahkan aja, kan seperti itu. Kalau saya pribadi sih saya nggak mau agresif dengan market seperti ini. Saya lebih memilih dapat jatah sedikit tapi saya tetap profit daripada saya agresif banyak dan saya nyangkut gitu loh. Karena posisi nyangkut dengan kita nggak punya cash ya, kita kan nggak tahu ya market akan koreksi seberapa dalam ya. Ketika seandainya tiba-tiba market terkoreksi, kita nggak punya cash, apa yang kita lakukan? Kita cuma nonton ya, kita melihat portfolio kita berdarah-darah, kan nggak nyaman banget. Makanya saya selalu bilang cash itu penting ya, atau pinjam online pinjam duit omben dong, gimana sih? Pinjam omben lah. Ini Michael sepertinya sedang buka pinjaman online sekarang ya. Jadi ini lucu ya kalau kita bicara Antam ya. Terus terang saya omben lihatnya gimana? Kalau saya lihat sih cukup bullish ya, cukup bullish Antam. Bullish. Cukup bullish. Nah apalagi kalau dia bisa ngelewatin 2007. Nah ini sebagai salah satu contoh. Nikelnya kan all time high. Kalau tahun lalu nikel seperti ini, Antamnya udah arah. Tahun lalu. Iya, bener. Antamnya udah ketiga ribu atas nih pasti. Nah, cuman ini marketnya berbeda. Nah, sementara kalau saya lihat ya risk dan reward, Antam kan kemarin itu ada gap up. Gapnya itu terjadi di 2450. Sementara resistnya di 27. Seandainya semua pada FOMO sama Antam karena nikelnya breakout lagi. Seandainya nih, kita ngomong seandainya. Pagi-pagi semua udah pada HK. Gap up lagi nih kedua. Nah, kira-kira yang kemarin akumulasi taking profit atau ikutan HK? Di opini saya, taking profit. Nah, itulah resikonya kalau kalian beli hanya berdasarkan isu. Maka itu banyak sekali orang yang nanya sama kayak gini. Kok ini XAU kenceng, kok MDKA sama Antam turun? Kok ini oil kenceng, kenapa MBDC malah turun? Atau enggak, kok ini news bagus, tapi kenapa sahamnya malah turun? Ya karena kamu enggak ngelihat periode akumulasi, distribusi, support, dan resisten dari saham itu. Kamu hanya berfokus pada yang di luar yang mempengaruhi harga sahamnya. Karena memang ketika momen-momen itu terjadi, belum tentu nge-match sama pergerakan sahamnya loh. Jadi in case seperti Antam ya, even pun harga saham Antam seandainya rally, dia akan menguji resistnya di 27. Nah, seandainya dia valid close di atas 27, apakah nggak ada peluang untuk kalian untuk entry? Ada dong.
Artinya 27 yang resist kuat selama ini nggak bisa lewat akan menjadi support. Seperti postingan Bro Adi Sejaya Antam. Saya juga setuju itu bullish. Nah, tapi seandainya banyak yang saya perhatiin nih, yang rata-rata follower-follower kita, ngelihat kita ngomong apa besoknya langsung beli. Bukan adalah lupakan yang kemarin. Jangan bawa emosi kemarin ke emosi hari ini. Saya tahu ini susah, tapi sometimes kalau kalian udah terbiasa ngelakuin, kalian bakal mati rasa sama setiap posisi kalian. Contoh nih ya, market ini kan unik ya. Ketika tadi Om Ben ada bilang, kalau seandainya satu indeks dia bisa drop banget, besoknya tuh bisa bullish banget. Itu maunya apa gitu kan? Nah itu tuh tujuannya kenapa? Ketika market drop banget, dia buat kalian kapok. Sehingga kalian jadi nggak mau entry lagi. Nah di harga murah justru mereka beli. Jadi akan jauh lebih baik ya kalau kalian tuh lupakan pembelian kalian yang sebelumnya. Dan kemudian mulailah hari baru dengan catatan jangan ulangin kesalahan yang ada di sebelumnya. Tapi jangan input emosi di situ. Kalau kalian punya pikiran balas dendam, ujung-ujung entry-nya pasti FOMO dan berantakan. Yes, setuju sih. Nah dari Ko Michael sendiri berarti kalau misalnya jumlah emiten yang ditradingkan ini biasanya gimana? Saya tergantung dari plan yang muncul di hari itu. Kalau seandainya plan hari itu, saya pernah maksimal entry ya, lebih dari 10 dalam satu hari, pernah. Tapi itu bisa jadi, contohnya ya, saya beli satu saham, contohnya saham Om Ben deh, atau saham apa deh. Biasa saham Om Ben ini ikan dulu, jadi ikan seandainya naik nih. Naik 5%. Saya entry, kemudian dia retrace nih. Ketika retrace saya diam atau nambah. Saya biasanya taking profit. Habis itu entry lagi di bawah. Nah itu memang tugas dari seorang scalper. Terus terang, saya juga ngelakuin scalping tapi enggak dengan porsi yang besar. Karena mental saya itu enggak sekuat Om Ben. Jadi saya kalau scalping itu porsi saya tuh justru kecil-kecil. Kalau Om Ben scalpingnya all in semua pasti. Karena memang mentalnya hebat. Gitu. Jadi tergantung plan yang ada. Bisa juga loh dalam satu hari saya nggak ngapa-ngapain. Marketnya hancur semua. Naiknya pun cuma sebentar, turunnya lebih banyak. Ya jadi saya ngapain entry ketika. Tapi saya suka biasanya kalau seharian market udah turun. Habis itu turunnya udah mulai melemah. Terus mulai ada volume-volume gede. Nah itu biasanya terbang. Biasanya itu kesempatan banget untuk entry. Gitu. Jadi itu semua tergantung plan. Saya pernah lebih dari 10. Pernah juga nggak ngapa-ngapain dalam satu hari gitu. Nah, mungkin nih kalau Om Ben gimana nih Om? Tadi aku ada tanya nih, tadi pas Om Ben live, Ko Michael ini biasanya dalam satu hari itu biasanya bisa trading berapa emiten. Nah, kalau Om Ben sendiri kira-kira berapa banyak emiten sih? Atau mungkin ada batasan mau maksimal berapa emiten gitu? Kira-kira gimana? Kalau saya sih trading sehari pernah saya 15 emiten pernah ketika marketnya benar-benar mendukung ya untuk kita scalping. Karena kan saya scalping dan saya keluar masuk kan ketika memang ada sebuah saham oke, saya masuk, nanti udah mulai taking profit semua ya saya ikut keluar. Lalu saya lihat saham ini masih bagus lagi nggak? Oh kok nggak bagus ya, ada saham lain yang menarik, saya masuk lagi. Dan saya memang tadi yang benar Ko Michael ngomong, saya ini anomali. Saya jujur aja saya
lebih berani HK saham kayak Yellow banyak daripada saya beli saham macam BBRI gitu ya. Jadi saya memang tidak pernah ya benar, karena kan memang tipikal saya kan scalping ya, saya dan yang di sini harus ditekankan adalah saya mau menekankan seperti ini. Karena saya tahu apa yang saya lakukan ya. Jadi teman-teman misalnya mau swing ya harus paham apa yang teman-teman lakukan. Si Michael ini dia swing, dia paham apa yang dia lakukan karena itu dia pede ya. Mau harganya dibawa ke bawah pun kadang-kadang aku lihat si Michael nada beneran ya, karena dia tahu apa yang dia lakukan gitu loh. Jadi kalau saya pun juga sama. Ketika saya memang untuk scalping saya ngerti apa yang saya lakukan ya kenapa saya takut gitu kan. Kalau saya yakin misalnya contoh aja saham Yellow kemarin aja bergerak naik sampai 450 saya masih berani ngejar seperti itu karena saya ngerti apa yang saya lakukan gitu loh. Dan ternyata kan memang saham Yellow sampai ke 480-an kan, kemudian baru dia rontok lagi balik ke 440. Jadi intinya adalah ketika kita sudah menganalisa ya udah lakuin aja sesuai analisa. Tapi jangan sampai teman-teman masuk tanpa analisa ya. Kalau udah tanpa analisa gitu itu ikut-ikutan orang atau FOMO ya itu udah berat urusannya. Tapi ketika kita punya analisa dan kita yakin dengan apa yang kita analisain dan kita punya trading plan, kenapa enggak mau masuk 100 emiten aja silakan aja. Tapi kembali lagi analisanya ada enggak, trading plan-nya ada enggak, terus antisipasinya apa ketika trading plan enggak berjalan, siap cut loss enggak? Kalau siap silakan aja. Kalau saya sih seperti itu. Lalu sekarang gimana Yellow? Udah jelek kali ya? Saya tunggu rontok deh ini. Sepertinya masih menarik. Masih menarik nih Yellow. Tapi ada potensi turun. Oh, pasti ada potensi turun karena kemarin diguyur masif dari dekat arah kan. Ya. MG sepertinya MG sama YP kemarin seperti. Jadi dan gini. Dan market hari Jumatnya agak susah. Karena apa? Biasanya di hari Jumat orang pada taking profit semua kan. Nah, ketika balik ke Senin ini ke riset lagi dan ini kita bisa ngelihat arahnya gimana market ini. Sebenarnya toys segala itu masih bagus kalau nggak kena UMA ya. Kan kena UMA kemarin jadi udah berantakan banget kan dijegal UMA kan. Jadi akhirnya ya dia mau nggak mau cooling down lagi, lalu konsolidasi lagi. Ya akan jadi seperti Yellow. Yellow kan juga dulu seperti itu. Dia kena UMA, kemudian dia nggak bergerak kemana-mana kan range 300-320 dia bolak-balik situ sampai 2 minggu 3 mingguan baru dia breakout lagi kan ke atas setelah mungkin cooling down-nya selesai. Jadi ya inilah market kita gitu loh. Menurut saya seperti itu sih. Oke. Nah mungkin ini ada banyak pertanyaan juga nih Om Ben sama Ko Michael tadi ada mention terkait Yellow ya. Tapi ada juga yang tanya nih kalau kira-kira pandangannya gimana nih sama saham-saham yang baru aja IPO. Biasanya Ko Michael sama Om Ben juga ada nggak sih masuk atau beli ke saham-saham IPO? Terus kira-kira consideration-nya pilih saham IPO yang bagus tuh kayak gimana gitu? Oke, terus terang ya saham IPO itu saya 20% blank, 80% blank. Jadi sebagus apapun perusahaannya, sebagus apapun valuasinya, sebagus apapun underwriter-nya, kalau ada pengkhianat yang mau jualan sahamnya rontok itu. Sehebat apapun underwriter-nya, kalau sellernya lebih gede berjudi ya menurut saya ada yang seperti Ko Michael tadi bilang itu benar. Jadi bisa aja ada pengkhianat atau kita nggak pernah ngerti yang terjadi apa di belakang IPO tersebut. Cuman saya melihat saya tidak suka dengan saham IPO yang IPO share-nya terlalu besar ya. Itu jelas banget buat saya adalah resikonya gede karena prinsip saya seperti ini. Prinsip saya ketika sebuah underwriter atau bandar itu bagi-bagi barang banyak ke publik ya dan
dibagikan ke publik dengan masif, itu bahaya sekali. Dan terjadi di GTSI ya. Di GTSI itu terjadi ya, dapat 100% semua, dan tiba-tiba memang opennya ARB, dan itu terjadi 10 tahun yang lalu, seperti saham GIAA ya, kalau nggak salah keulang di IPO-nya Garuda, seperti itu ya. Ini kejadian langka, dan itu tapi itu pelajaran buat retail ya, supaya kita nggak asal beli sembarangan beli saham IPO. Ya kan orang kadang-kadang berpikir, oh IPO aku udah cuma dapat 10% deh. Kalau dapat 10% aku mau masuk nih 20M. Kalau dapat 20M beneran, siap nggak kita? Kan seperti itu. Jadi saya selalu bilang, kembali ke kalian. Kalian siap nggak ketika dapat IPO-nya full? Itu bahaya banget. Dan saya memang dari awal itu sudah nggak suka sama GTSI, jujur aja. Dari awal saya sudah bilang sama anak-anak PPC juga, udah jangan masuk GTSI. Saya menghindari GTSI dan CMNT waktu itu. Tapi ternyata CMNT itu waktu diguyur ditahan lagi sama underwriter-nya, diborong lagi. Jadi makanya dia waktu itu nggak ARB kan, ketahan lagi. Tapi at least dengan IPO share yang sangat besar itu berarti berpotensi banyak retail yang dapat jatah, dan itu sangat tidak bagus ya. Kalau IPO saya jujur aja saya suka dengan IPO yang ada warannya. Karena apa? Dari pengalaman saya IPO yang ada warannya itu saya pasti profit dari waran, udah yakin. Udah pasti profit dari waran dulu, dan profit dari warannya itu seandainya pasarannya, seandainya induknya ini longsor, udah ketutup sama warannya. Dan memang terjadi ya, SBMA, Oil sama GPSO ya, itu saya profit semua, nggak ada yang rugi gitu loh. Jadi dari warannya kita sudah dapat duit banyak gitu loh, udah dapat lumayan untuk bisa cover. Jadi IPO buat saya pribadi sih nggak bisa lihat fundamental, yang pasti nggak bisa lihat fundamental, karena kembali lagi itu tergantung dari buyer dan seller, dari yang tadi Michael ngomong ada pengkhianatan atau enggak. Kemudian tapi yang diperhatikan lagi adalah underwriter-nya ya. Contoh seperti GPSO saya sudah kemarin sempat bikin di story, saya masih ada di highlight saya bilang ya, GPSO hati-hati, story-nya ini jelek underwriter-nya. Apalagi retail cuma dapat kecil banget kan waktu itu, dapat sedikit sekali, semua dapat sedikit. Jangan sampai kita ini ngantri di arah. Dan kejadiannya bener kan, orang ngantri di arah dibantai habis-habisan waktu itu, hampir ARB, dan besoknya ARB lagi. Jadi jangan sampai story-nya saham unik keulang ya, karena sama-sama SF underwriter-nya gitu ya. Jangan berharap sama dengan UVCR, karena UVCR ini saham akselerasi. Bisa jadi permainan bandarnya berbeda, karena akselerasi cuma 10% kan, bandarnya cuma profit 10%, dia mana mau ya, makanya beda lagi untuk saham akselerasi caranya. Tapi untuk saham-saham normal ini perlu diperhatikan, dan saya paling menghindari, dan teman-teman yang dengerin ini jangan pernah menurut saya beli saham IPO di market ketika di arah. Jangan pernah antri di arah, itu udah kalian bunuh diri lah menurut saya. Menurut saya sampai bilang itu kalian itu seperti hewan yang sedang jalan ke arah penjagalan gitu aja. Udah ngantri disembelih sama bandarnya itu. Karena apa? Yang punya barang kan di arah kan bandar tuh. Kalau dia jualan kalian nggak guyur kan. Nah, kena sembelih kan, nyangkut kan. Nah, makanya kalau memang mau beli, mau copat, ambil dari bawah. Atau udah abaikan dulu, kalau nggak paham abaikan dulu. Kalian lebih cari saham-saham yang aman-aman aja lah, daripada kalian kena jagal seperti itu. Karena memang IPO ya seperti ini. IPO kan dipermudah dengan IPO. Tapi jangan lupa, ketika retail lebih banyak dapat barang dan lebih mudah dapat barang, berarti ada chance retail lebih mudah disembelih oleh bandar. Seperti itu aja kalau saya sih. Jeleknya gitu. apa? Kalau kita dapat IPO ya, kalau IPO-nya laku ya, sahamnya naik, udah pasti porsi kita dikit, nggak mungkin kita dapat gede. Kalau nggak laku, harga sahamnya turun, porsi kita banyak. Jadi nggak ada win-win solution kalau menurut saya. Kita dapat arah 5 kali pun porsi dapat 5%, buat apa, ya kan? Dan yang arah-arah gede biasanya udah pasti porsi kita kecil. Kalau porsi kita 100%, ya chance untuk naik kecil. Jadi kenapa saya nggak suka IPO? Karena itu. Kalau kecuali saya punya akses ya, kecuali saya punya akses di perusahaan yang bagus, saya tahu ini perusahaan oke, saya dapat akses dari underwriter untuk entry segala macam, itu is oke. Jadi kalau menurut saya, sorry to say, mungkin saya bakal diserang nih, karena menurut saya IPO retail itu digunakan untuk mengetahui jumlah peminat dari saham ini, gitu. Jadi ketika kita ikut IPO itu kita saham ini tuh sedang diuji subscribe-nya gede atau enggak, oversubscribe atau undersubscribe. Kalau undersubscribe ya itu pasti jeleknya itu kita bisa dapat porsinya gede, sih sahamnya justru nggak melanjutkan kenaikan di market gitu. Kalau kita beruntung nih dapat IPO yang bagus, oversubscribe banget, porsi kita dapat hanya 5%, ya buat apa? ARA juga 25%, dari 5% hanya berapa sih? Gitu. Oke. Nah, mungkin kalau dari
lagi nih aku mau tanya Om Ben, karena Om Ben kan tadi bilang beberapa untung karena juga Om Ben lihat misalnya kalau ada warannya kan mungkin bisa dikatakan lebih menarik lah. Nah, berapa hari nih misalnya let's say ada beberapa saham yang baru aja IPO kan beberapa ada yang arah beberapa hari lah ya. Nah, kira-kira bagaimana cara Om Ben untuk nentuin kira-kira udah deh hari kedua aja Om Ben mau lepas gitu atau hari ketiga aja. Sementara mungkin di hari kedua dan hari ketiga saham tersebut masih arah gitu. Gimana Om Ben buat ngeyakinin dari sisi psikologi udahlah lepas aja di hari kedua atau ketiga. Kira-kira gimana Om? Kalau saya kembali lagi, saya punya barang berapa ya? Seandainya memang saya punya barang nggak terlalu banyak ya, ya udah saya hanya pasang. Jadi begini, strategi saya ketika setelah arah dia kekunci arah, saya pasang auto sell. Ya, jadi ketika dia kebuka, saya langsung guyur. Dan saya pasang auto sell, sellnya adalah 10 papan ke bawah. Jadi ya udah, kalau memang kebuka ya sudah saya akan jual. Dan saya selalu tidak pernah keep saham yang IPO yang tidak arah ya. Udah langsung saya lepasin pakai auto sell itu. Itu membuat saya bisa fokus ke saham-saham yang lain di dalam porto saya daripada saya harus nungguin saham IPO. Tapi kembali ya, kalau posisi saya misalnya saya dapat misalnya fixed allotment ya, besar ya, sampai 10.000 lot misalnya seperti itu ya. Saya akan coba menganalisa dulu, ini cukup aman nggak? Kalau saya lihat guyur, saya nyangkut nggak? Kalau saya merasa nggak aman, saya akan buang bertahap. Karena buat saya pribadi, dari trading itu tidak ada yang namanya kita profit maksimal. Tapi yang ada adalah bagaimana cara kita mengamankan modal kita supaya kita nggak loss maksimal gitu aja. Itu yang saya tanamkan dari awal. Jadi saya mengerem psikologi saya supaya saya nggak rakus gitu loh. Ketika memang sudah cukup ya sudah saya cukup lah. Karena buat saya pribadi ya, saya selalu mengajarkan buat teman-teman investor juga yang memang swing dan invest ya. Saya bilang, kalau kamu mau invest, yang paling gampang adalah kamu cari instrumen aman untuk investasi. Misal deposito. Deposito bunga berapa sih? 5% setahun misal seperti itu atau 4%. Kamu targetnya bagaimana porto kamu dalam setahun tumbuh aja 10%. Udah 2 kali deposito, apa yang kamu cari gitu. Kalau kamu memang mau swing, mau invest seperti itu. Kalau kamu sudah bisa 10% ya udah cukup aja seperti itu. Apa yang kamu cari gitu. Kecuali kalau kamu scalping, kalau seperti saya tiap hari mantau itu beda urusan lagi. Tapi kalau kamu memang kamu seorang pekerja kantoran, kamu punya perusahaan, ya, kamu sibuk, ya udah, kamu cari gain yang lebih daripada deposito aja 2 kali 3 kali kamu dapat, kamu udah jago menurut saya, udah cukup oke sekali. Dan itu menghindarkan kita dari yang namanya rakus, greedy. Kan musuh di saham kan cuma ada 2 ya di market, fear sama greed kan. Kalau kita bisa melakukan greed, kita bisa melakukan fear, tenang aja, psikologis pasti aman kok menurut saya. Analisa pasti akan jalan semua kalau psikologis kita udah aman. Kalau saya dari itu aja sih. Oke. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih kok. Kira-kira lebih penting lihat money flow atau chart nih kalau dari Ko Michael. Kira-kira gimana kok? Itu tergantung saham. Kalau sahamnya Om Ben itu lebih penting money flow. Tapi kalau sahamnya blue chip itu lebih penting chart. Nah, akan jauh lebih baik kalau kita bisa combine kedua itu. Meskipun ya nggak semuanya bisa di-combine. Nah, contoh ya, di saham BBHI saya bisa combine antara bandarmologi dan chart. Karena saat ini ya potensinya sama-sama membentuk double bottom. Bandarmologinya ada yang ngumpulin, brokernya SF, dan kita juga tahu kalau kemarin yang ngangkat itu I think ya, nggak tahu ini menurut pendapat Om Ben, tapi menurut saya big player-nya itu belum keluar. Even yang kemarin ARB berjilid itu big player-nya juga nggak keluar sama sekali, malah nambah. Jadi in long term menurut saya BBHI masih oke, tapi bukan berarti besok oke ya. In long term masih oke. Ingat tuh. Jadi besok pada harga BBHI gara-gara kamu, Mike. Jadi gini, di blue chip ya, most likely memang money flow itu bisa dipakai untuk trading harian. Akan lebih cocok untuk trading harian karena pada hari itu valid. Besoknya bisa jadi loh mereka kalau beli pakai broker yang lain atau buang pakai broker yang lain. Kelihatannya dia akum padahal sebenarnya jual, atau kelihatannya jual padahal sebenarnya akum. Jadi di blue chip atau di saham-saham yang pergerakannya slow itu akan jauh lebih baik hanya mengandalkan lebih porsinya lebih gede di technical analysis, tapi di saham yang memang volatil dan nggak begitu liquid akan lebih oke pakai bandarmologi. But you can combine two method itu bisa. Gitu. Om Ben juga combine kedua itu, saya juga combine kedua itu. Cuman mungkin porsi Om Ben bakal lebih gedenya tuh di bandarmologi gitu. Dia Om Ben tuh lihai banget tuh baca bandarmologi itu. Broker-broker yang aneh-aneh itu dia bisa baca, itu gila aja. Gimana tuh? Boleh ajarin nih baca bandarmologinya.
Ini pengalaman sih sebenarnya, kembali jam terbang ya. Kalau si Michael lihat chart aja udah ngerti ini chartnya bakal arah ke sini nih, patternnya gini-gini. Apa kadang-kadang mikir lebih lama loh, kok bisa lihat gitu. Ya tapi kembali lagi ini adalah masalah kebiasaan kita, masalah jam terbang ya, masalah latihan kita setiap hari. Kalau saya latihannya tiap hari memang ya lihat chart, cuman lebih mata ini lebih bisa lihat bid dan offer, kemudian seller dan buyernya siapa. Kayak BBHI kemarin saya lihat BBHI ini ada yang cukup menarik sebenarnya. Tapi kembali lagi ya, hati-hati besok karena BBHI ini yang HK di pucuk itu ada MK. MK itu kalau nggak salah masuk 4M atau 5M kalau nggak salah. Dan dia yang nahan terus ya. Kemudian ada MG segala, MG juga 4M, ada JP segala. Jadi dengan posisi seperti itu ya, bisa aja besok BBHI ARB pun bisa ya. Setelah naik ke atas dibanting ke bawah bisa. Karena kita kan nggak pernah ngerti besok seperti apa. Kalau misalnya tiba-tiba JP sama MG keluar ya, berarti mereka misalnya keluar semua, mereka punya 9 miliar. 9 miliar kalau BBHI nggak ada yang nahan, pasti ARB dong. Dengan bid offer yang tipis-tipis seperti itu BBHI. Nah, tergantung sekarang bid player yang lain mau nggak nahan. Kalau memang nggak mau nahan, ya bisa jadi ARB. Jadi teman-teman jangan terlalu banyak menyimpulkan dengan gegabah ya untuk saham-saham yang seperti model BBHI seperti itu yang volatil. Saya bilang BBHI cukup volatil ya. BBHI, BNBA itu sangat volatil sekali untuk bank kecil ya. Itu sangat volatil, lebih volatil daripada kayak BGTG, mungkin BBKP atau Baca sekalipun ya, atau BBJB. Karena BBJB, Baca, BBKP masih lotnya masih bagus, tebel kan. Kalau seperti BBHI sama BNBA itu kadang-kadang nggak liquid, jadi tiba-tiba bisa hilang semua. Nah ini yang kita harus waspadai. Makanya saya kembali lagi, kalau memang mau masuk kayak BBHI gini ya jangan cuman lihat chart aja, bahaya gitu loh. Karena kan memang ada news nih katanya nih mau red issue lagi kan BBHI ini. Nah jangan sampai teman-teman terjebak gara-gara itu langsung HK, besoknya dibanting, kalian nggak bisa keluar, nanti malah nyangkut semua. Jadi kembali lagi harus money flow-nya diperhatikan banget di saham-saham seperti itu. Karena jujur aja ya, bener omongan Komai, kalau di saham-saham yang volatil itu big player itu sangat dominan sekali ya. Misalnya di saham A gitu ya, yang memang orang cukup pakai 5 miliar bisa naikin sampai ke 10%, 20%, pasti akan sangat liar sekali ketika ada tiba-tiba ada big player yang masuk ya, yang pakai duit 10M di HK ke atas ya pasti akan terbang seperti itu. Nah tergantung setelah itu big playernya mau jualan atau mau nahan, kan gitu kan. Setelah dia jualan, ada nggak yang mau lanjutin proses kenaikannya. Nah jadi ya bisa saya bilang bukan TA nggak berguna, tapi TA ini pun bisa rusak gara-gara likuiditas dari saham itu nggak terlalu kuat. Jadi menurut saya yang Michael omong bener, untuk saham-saham blue chip ya kita pakai TA, karena saham-saham blue chip siapa yang mau bakar duit di sana ya, kasarnya mau naikin BBRI, siapa yang mau bakar duit sampai triliunan di sana, kan nggak ada gitu loh, nggak ada orang-orang iseng. Tapi kayak BBRI orang mau iseng bisa kok, misalnya iseng aja angka 10 miliar siap bakar 10 miliar pasti akan naik gitu loh. Nah permasalahannya kita harus ngerti yang seperti itu. Kalau kita telan mentah-mentah, ada news kita beli ya nanti bakal hancur berantakan porto kita. Kalau saya seperti itu. Oke, mungkin dari Ko Michael nih ada tambahan nggak kok? Oke, setuju. Jadi memang seperti yang Om Ben bilang, kalau kita nggak bisa serta-merta hanya andalin chart di saham-saham yang likuiditasnya kurang, karena chart itu lebih rentan digambar. Memang bisa rusak. Nah, sebenarnya ya di proyeksi saya BBHI itu nggak jebol sampai gap bawah sebenarnya. Tapi market berkata lain. Waktu itu market lagi ambrol-ambrolnya. Lalu belum lagi ditambah isu tapering. Lalu semua bank digital itu rontok. Saya tahu BBHI ada isinya, tapi chart saat itu rusak semua. Nah, saat ini sedang dibentuk ulang. Nah, kelihatan banget kan kemarin ditahan di bawah, nggak bisa lewat, dan saat ini kemarin ngangkat. Dan menurut saya juga benar kayak yang Om Ben ngomong. Kemarin yang ngangkatnya itu agak sedikit mencurigakan. Jadi justru besok itu potensinya nggak menarik. Tapi kalau seandainya bandarnya tiba-tiba oke, gimana? Ya saya bisa balik badan ikut beli. Maka dari itu scalper itu strateginya tuh nggak bisa dipetakan untuk besok saya harus ngapain. Nggak bisa. Harus lihat bola jalan baru ikutan gitu. Maka dari itu scalper itu
ngambil keputusan dalam analisa itu dalam waktu detik. Sementara kalau swing itu kan bisa 1-2 jam, oke, aku antri di sini. 1-2 jam, oke, aku nanti jual di sini. Nah kalau scalper dalam hitungan detik, oh ini tiba-tiba ada, contohnya ada SF tiba-tiba beli gede di average sekian, ada ikut beli dalam hitungan menit. Oh SF udah buang, ya udah kita ikut buang, itu dalam hitungan menit semua. Sementara swing trader itu analisanya bisa berjam-jam, tentuin titik entry di sini, tinggalin market. Nah scalper nggak bisa. Betul, setuju saya. Oke. Mungkin nih ada pertanyaan lagi kok dari teman-teman nih terakhir mungkin ya. Untuk ROI dari swing, invest, sama scalping, kira-kira mana yang menurut Koko berdua paling memberikan return yang maksimal kok? Mungkin dari Om Ben dulu deh. Return yang maksimal itu kembali ke masing-masing. Bener, saya scalping. Scalping itu bisa jauh lebih gede daripada swing. Karena ya kembali lagi, porsi saya yang saya pakai juga lebih gede di sana daripada swing. Dan memang memang style saya seperti itu. Makanya kalau ditanya seperti itu ya saya kembalikan ke kalian. Kalian stylenya apa? Kalau kalian stylenya scalping ya udah pertajam aja di scalping. Jangan pengen kayak saya nggak pengen kayak MY karena saya sudah tune banget dengan scalping gitu. Saya tidak pengen seperti orang-orang lain yang memang seperti Andi Senjaya dan lain sebagainya. Nggak pengen karena memang style saya di situ dan saya ngerti ketika saya berlatih scalping dengan tajam sekali ya. Bisa jadi profit saya ini memang dari scalping sangat besar sekali. Sama dengan Michael. Kalau Michael ini mau latihan scalping dia bakal stres berat pasti. Pasti bakal menghabiskan energinya. Lebih baik dia memfokuskan pada swing. Jadi kembali lagi kalian di mana stylenya? Kalian cocok di mana? Nah kalau kalian sudah menemukan style yang kalian cocok, pertajam di situ aja. Udah nggak usah ngikutin orang lain. Orang lain mau swing mau jago nggak apa-apa. Kalian scalping jago kok. Yang penting di market kan kita bukan jago-jagoan kan, tapi seberapa konsisten kita bisa menghasilkan uang, ya menghasilkan profit dari market. Kalau dari scalping aja kalian bisa konsisten. Dalam misal contoh seperti ini, dalam 1 bulan ya, kalian punya modal 100 juta, kalian bisa dapat 50 juta dalam 1 bulan. Ya kenapa enggak? Itu udah bagus banget. Kalau itu stabil dilakukan dalam setahun, berarti kalian setahun dapat 600% dong. Ya kan? Swing mana bisa melakukan seperti itu? Misal seperti itu. Kalau kalian misalnya swing ya, kalian punya target dalam setahun misalnya. Porto saya mau bertumbuh. Saya pernah lihat ada orang yang memang jago sekali di di swing dan memang dia fokus ke saham-saham blue chip. Dia cuma bilang, saya per tahun cuma butuh 40% aja dari pertumbuhan Porto. Dan dia bilang, saya nggak peduli dengan orang bilang apa. Yang penting Porto saya target segini, saya lakuin. Dan dia memang Portonya miliaran seperti itu dananya. Dan naik 40% udah cukup buat dia. Ya itu sudah prestasi buat dia. Makanya saya kembalikan. Kita tidak berkompetisi antar sesama trader di sini ya. Tapi kita berkompetisi dengan market. Artinya apa? Artinya kita jangan compare si A dengan si B dengan si C, enggak. Tapi kamu dengan market seperti apa? Kamu bisa nggak menangkan market? Kamu punya target yang bisa kamu capai nggak? Kalau saya punya target ya, kayak tadi ya, setahun 40% aja untuk saham-saham swing seperti blue chip. Ya udah, kamu bisa 40% itu prestasi buat kamu gitu loh. Jangan pingin kayak saya. Kalau saya misalnya dalam sebulan kayak kemarin dalam Mirai saya bisa 800% ya. Bisa 100% lebih, ya itu prestasi saya. Jangan samakan saya dengan kalian karena style kalian beda-beda. Kalau saya sih seperti itu. Kalau Michael gimana? Kalau menurut saya ya, jadi yang Om Ben katakan betul, tapi akan menurut saya jauh lebih baik ya. Betul yang Om Ben bilang. Kalau seandainya ya seorang swing trader bulan-bulan kemarin dan bulan ini termasuk, itu pasti portonya nggak kemana-mana atau berdarah-darah. Kenapa? Saham rata-rata turun. Even saham-saham yang berbasis teknologi yang super uptrend juga turun. Agro dari berapa? 29 ke berapa itu kan? BBYB dari 19 ke 13, bayangkan. 13 itu super uptrend padahal. Tapi swing low-nya itu dalam. Nah, momen-momen dia mantul itu nggak lebih gede, nggak lebih panjang daripada momen-momen dia koreksi. Nah, apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang swing trader? Ya, adaptasilah terhadap market. Jadilah seorang trader yang ngikutin marketnya pada saat itu cuan bungkus. Okay. Nah, saya juga lakukan itu. Nah, sehingga memang saya pernah dalam momen seperti ini. Sebagai seorang swing trader, kita tuh demen ngoleksi saham yang average-nya rendah-rendah. Kita tuh bangga ngelihat, wah, saya punya saham Antam udah profit 40%, bangga. Punya Antam profit 30%, punya Adro profit 20%, itu bangga. Tapi ingat, kalau sahamnya memang nggak kemana-mana, gimana caranya kalian bisa punya 20%? Mending akan jauh lebih baik kalian punya 3%, tapi itu rutin di saham yang itu. Porto kalian bertumbuh terus. Nah, itulah yang sering saya lakukan. Maka terkadang ya, meskipun saya sebagai seorang swing trader, tapi ketika profit hanya 3%, saya bisa buang loh.
Saya bisa taking profit. Banyak yang bilang, swing trader apaan kayak begini 3% udah buang. Ya marketnya seperti ini. Marketnya seperti ini. Kalau saya pertahankan malah